Kalau orang zaman dulu, mereka stres. Stresnya gara-gara apa? Lagi jalan, lagi berburu, tiba-tiba ada beruang di depan dia. Dia shock kan? Larilah dia sekencang-kencangnya. Ketika dia lari, dia menggunakan stresnya dia. Hitungan detik, itu dia langsung kabur. Begitu malam, dia sampai di guanya, dia tidur. Udah penuh syukur. Sekalipun dia belum tentu dapat hewan buruan. Tapi dia rebahan tuh dia bersyukur banget. Dia senang banget. Kenapa? Karena dia hampir mati tadi siang. Stres sistem dia bekerja saat itu namanya stresnya akut. Begitu dia masuk gua, masih stres gak dia? Enggak. Nah, ketika dia makan, dapat hewan buruan, dia makan. Padahal bumbunya gak ada yang seheboh kayak kita ya. Itu dia makan dengan nikmat, perut kenyang, dia udah rebahan, udah. Itu lebih kebahagiaannya, lebih dari orang terkaya di muka bumi saat ini. Rasa bahagianya. Jadi apa yang kita omongin di sini? Rasa, ya, stres. Stres orang zaman dulu, simple. Kebahagiaan orang zaman dulu, simple. Hadiahnya cukup makanan. Selesai. Hanya itu doang. Tapi apa yang terjadi pada orang zaman sekarang? Ayo, bagaimana kita bisa bicara tentang evolusi dan revolusinya kalau untuk zaman sekarang? Kalau orang zaman sekarang, evolusinya ada. Stres kita masih sama. Kalau diterkam binatang, ya pasti takut. Ya, tapi kita berevolusi, stres kita bukan lagi cuma dari makanan. Ya, sumber kebahagiaan kita reward. Berarti kalau kita bicara konsep stres ini terkait dengan reward sama ancaman. Hadiah dan ancaman. Ini dia komponennya. Ketika kita membahas masalah stress system, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita takut? Terancam, kita takut, stres kita naik, hormon kortisol naik, mengaktifasi sistem stres kita yang namanya simpatis. Ya, simpatis. Tapi kalau kita rileks, maka parasimpatis kita yang aktif. Nah, saat itu manusia bisa duduk, nyaman, rileks, tidur, bahagia. Ya, dia nggak ada ketakutan. Itu manusia zaman dulu. Dia cuma mengenal stres akut yang membuat dia terbirit-birit. Nah, stres akut itu mengaktifasi simpatis dia. Begitu dia ke tempat aman, dia langsung tenang lagi. Dia mendapat makanan, itu reward terhebatnya buat dia adalah bisa makan. Orang zaman sekarang, kalau kata guru saya Mas Tio, orang zaman sekarang rewardnya bukan makanan. Tetapi uang, ya, jabatan, apa? Yang membuat dia kalau dia belum dapetin itu, dia nggak bisa bahagia, dia nggak bisa tenang, dia nggak bisa tidur nyenyak. Jadi hal-hal yang di luar basic. Ya. Nah, itulah yang berbeda antara orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Nah, reward orang zaman sekarang dan juga tantangan orang zaman sekarang apa? Kalau kita omongin ya, orang zaman sekarang itu stres di kantor, stresnya di jalan, stres di rumah. Karena mungkin anak-anaknya nakal, mungkin anaknya punya masalah. Kan ujian hidup kita emang dari zaman dulu emang ada tiap orang. Kita menyamaratakan stres, kita bawa, kita nggak bisa memisahkan. Kita pahamin konsep waktu. Kalau guru saya tuh selalu ngajarin kita, entertain stres kalian itu di jendela waktunya. Kapan? Ya saat kortisol kita tinggi, pagi. Ya, pada saat pagi pikir. Maka nggak heran saya pernah baca lakukan pekerjaan yang terberat itu di pagi hari. Itu sangat sesuai dengan fitrah fisiologi kita. Saat itu teman-teman kortisolnya tinggi. Pakai. Olahraga di saat pagi kortisol tinggi, pakai. Ya, harus dibakar. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman tidak melakukan sesuai jendela waktunya, apa yang terjadi? Ingat, ketika kita stres, kita bawa pulang, macannya kita bawa pulang, kita bahkan tidurnya sama macan, gitu ya. Apa yang terjadi? Stres kita kayak mobil di dalam garasi, mobil tuh gak dimatiin teman-teman. Biarin aja gitu. Panas gak?
Coba berhari-hari kayak gitu. Akinya lama-lama soak, akhirnya rusak. Ya. Jadi yang sekarang kita harus perhatikan itu apa? Stress management. Ya. Manajemen stresnya teman-teman harus kita sengaja lakukan. Karena kalau kita nggak sadar, teman-teman itu akan hidup hari-harinya di atas chronic stress. Kalau kita terus-menerus stres, ingat tadi, glukosa kita berasal dari dua. Satu makanan, satu pikiran. Nah, kalau teman-teman udah nggak makan glukosa, ya, udah nggak menghasilkan glukosa dari makanan, tapi teman-teman itu nggak bisa berhenti mikir mulu, ya, sedih mulu, marah mulu, kecewa terus. Nah itu kan mengaktifasi sistem stres kita. Nah kalau udah teraktivasi apa hasilnya? Ya gula akan muncul di dalam darah. Gitu ya. Kita berevolusi sekarang, semuanya kita masukin dalam pikiran kita. Padahal kita nggak bisa apa-apa loh. Apa yang harus kita lakukan? Orang zaman dulu dia nggak punya ilmu banyak, tapi dia mengerti ilmu berserah. Oke? Mereka tuh berserah. Kenapa? Karena dia sangat lemah. Allah membatasi dia. Jadi tingkat keberserahannya itu tinggi. Mereka melakukan acceptance. Ya dia menerima kita lemah, kita nggak bisa apa-apa di alam. Mereka mengikuti arahan alam. Kalau kita punya mau banyak, ya, kita keinginan mengaturnya tinggi, kemampuan kita nggak ada. Ketika keinginan, angan-angan mempunyai gap yang besar dengan realita, yang ada kecewa. Tumpukan kekecewaan itu menghasilkan gluconeogenesis, tumpukan kemarahan ya itu menghasilkan gluconeogenesis, dan gluconeogenesis terus nggak ada bedanya dengan teman-teman makan tumpukan roti, tumpukan nasi, nggak ada bedanya. Ya, hasilnya teman-teman akan mengalami stres oksidatif. Terjadilah disfungsi mitokondria, terjadilah insulin resistan, ya. Ini urut-urutan penyakit teman-teman nih. Habis insulin resistan dicuekin, diabetes atau langsung lompat kanker. Apa yang saya bahas tadi, ya, ini yang saya bukukan di sini, ya. Ini buku ini biografi guru saya, namanya Mas Tio. Ya karena saya sangat mengagumi ilmu beliau. Ini beliau nih sosok yang sangat di blessed gitu ya sama Allah ya. Allah memilih Mas Tio ini untuk menitipkan ilmunya, untuk dibagi ke kita semua. Saya ngejalanin lagi amanah itu, saya sebarin lagi nih ke teman-teman. Nah, ini ada di dalam buku ini. Ya, teman-teman, ini buku sebagai pengantar lah buat teman-teman untuk mengenai kesehatan kita tentang gaya hidup ketofastosis. Ini sangat bagus ya. Ini juga banyak dibaca oleh dokter-dokter nakes di kalangan ketofastosis ya. Untuk mereka bisa mempelajari lagi basic fisiologi yang diajarkan guru kami semua itu Mas Tio.